Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Polisi menangkap 16 orang di kota Sorong yang diduga sebagai provokator dan perusak kantor gubernur serta kantor wali kota saat memprotes pemindahan tahanan makar. Ratusan mahasiswa dan warga Merauke kembali turun ke jalan mendesak PT Telkom percepat perbaikan internet putus. Kirim narkoba melalui jasa ekspedisi, 2 pelaku diringkus BNN Papua. Polda Papua mulai melaksanakan program makan bergizi gratis di Provinsi Papua. Program ini menyasar ke pelajar dari berbagai tingkatan sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP dan SMK. Di hari pertama operasional, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mulai sibuk mendistribusikan ribuan porsi makanan kepada pelajar. Makanan yang dibagikan adalah menu lengkap dan sehat, yang terdiri dari nasi, ayam katsu, cah buncis, hingga puding coklat yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Tim Bidokes Polda Papua juga memastikan seluruh makanan sudah melewati serangkaian pengujian ketat. Tahap pertama pendistribusian menjangkau sejumlah sekolah di kota Jayapura. Kami SPPG Polda Papua akan melakukan trial pendistribusian makan bergizi gratis kepada penerima manfaat di 12 titik. Untuk hari ini kita rencana mendistribusikan trial untuk 1.495 penerima manfaat. Pagi ini sekitar pukul 8.00. Untuk gelombang pertama pagi ini kita distribusikan sejumlah 821 penerima manfaat dengan jarak tempuh 5-10 menit. Karena berada di wilayah Jayapura Utara, hari ini kami akan melakukan trial selama 1 minggu ke depan. Terhitung mulai tanggal 1 September 2025, kita akan mulai mendistribusikan kepada sejumlah penerima manfaat 3.500-an penerima manfaat di distrik Jayapura Utara. Dengan dukungan penuh dari Polri dan Yayasan Kemala Bayangkari, program ini diharapkan bisa terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak anak-anak di bumi Cendrawasih. MBG di Papua belum maksimal karena keterbatasan dapur sehat. Saat ini baru 1 dapur sehat yang beroperasi, yaitu milik Polda Papua. BGN berencana menambah belasan dapur sehat yang akan selesai pada Oktober. Arthur dan Rianto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Papua menyiapkan 19 ton beras cadangan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua, Luna Daimboa, mengatakan beras cadangan ini untuk membantu daerah rawan pangan, penanggulangan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrem, hingga kebutuhan darurat akibat bencana alam. Kami menyiapkan sebesar 19 ton. Ya, ini CPP ini gunanya untuk membantu pertama daerah-daerah rawan pangan. Daerah rawan pangan itu bisa kita cek dari salah satu peta yang kami susun, peta ketahanan dan ketahanan pangan. Bahkan juga kita bisa bantu untuk daerah stunting, anak-anak stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrim, bahkan bencana. Jadi itu tujuan kami menyiapkan beras cadangan pangan pemerintah. Nah, kemudian beras CPP ini juga biasanya kami pakai untuk mendampingi Bapak PJ Gub, dalam hal ini pemerintah, pimpinan kita untuk turun ke sejumlah kabupaten kota dalam rangka sinergitas antara pemerintah daerah dan provinsi maupun kabupaten kota. Pada tahun 2026 mendatang, pemerintah Provinsi Papua berencana menambah jumlah cadangan pangan menjadi 35 ton beras.
Tambahan cadangan ini nantinya juga akan difokuskan untuk membantu daerah rawan pangan serta penanganan darurat bencana maupun konflik sosial. Ketersediaan cadangan beras pemerintah daerah sangat penting untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus memperkuat program nasional dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan di tanah Papua. Hendra dan Rianto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Saat ini banyak lahan kosong di Merauke yang terlantar. Padahal lahan kosong ini sangat bermanfaat dan bernilai ekonomis. Polair dan Udara Polres Merauke mencoba memanfaatkan lahan kosong di sekitar kantor sebagai lahan atau tambak peternakan ikan lele dan nila. Selama 3 bulan, lahan ini mulai menghasilkan karena berhasil memanen ratusan ikan lele dan nila. Ikan ini kemudian diberikan kepada penghuni panti asuhan di sekitar Merauke dan warga yang membutuhkan. Menurut Ibtu Jack Lewenusa, Kepala Biro Satpol Air dan Udara Polres Merauke, pihaknya mengelola tambak ikan ini dengan baik dan program ini akan terus berlanjut. Kemarin kami Satpol Air melaksanakan panen ikan lele dan ikan nila di kolam camping samping kantor Polair yang berjumlah 100 ekor ikan lele dan 100 ekor ikan nila mujair yang kami sumbangkan ke panti asuhan Aba Kelapa Lima. Selama berapa lama pemeliharaan ikan di kolam? Untuk pemeliharaan ikan ini sudah berjalan selama yang seharusnya 3 bulan, tapi selama ini sudah berjalan selama 5 bulan. Inisiatif Polair dan Udara Polres Merauke bisa menjadi percontohan bagi masyarakat atau lembaga pemerintah untuk memanfaatkan lahan yang tidak produktif. Polres Merauke berencana memperluas program ini dan mendistribusikan hasil panen lebih banyak lagi ke berbagai panti asuhan dan masyarakat. Hingga saat ini belum ada data berapa luas lahan kosong di Merauke. Namun kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam berupa lahan pertanian sekitar 1,2 juta hektar. Belum terhitung lahan perkebunan dan hutan. Muhammad Ridwan dan Rianto melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.